Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace NV Simanung Khalid dari mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas PTKB dengan NIM 5203151013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1, Sistem Kendali Otomasi. Adapun topik yang akan saya presentasikan di sini ada 9. Yang pertama, Sistem Kendali Otomasi, Open Loop and Closed Loop Control System, Sistem Kontrol Terbuka versus Sistem Kontrol Tertutup, What is PID Controller, PID Controller Explain, What are PID tuning parameters, How to tune PID controller, How to a program basic loop, PID setting or proportionally only control. Selanjutnya, sistem kendali otomasi adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol berbagai jenis peralatan secara otomatis. Sistem ini berfungsi untuk memonitor, mengatur, mengoptimalkan operasi dalam berbagai aplikasi, termasuk di bidang industri, otomotif, peralatan rumah tangga, energi, dan masih banyak lain. Salah satu contoh sistem kendali otomasi yang dapat kita jumpai ada pada mobil. Selanjutnya, sistem kendali terbuka versus kendali tertutup. Sistem kendali terbuka adalah jenis sistem di mana output tidak mempengaruhi kontrol input. Nah, sedangkan untuk sistem kendali tertutup melibatkan penggunaan umpan balik dari output sistem untuk mengatur kontrol input. Yang kedua, jenis-jenis kendali. Yang pertama adalah PID. PID sendiri adalah jenis kontrol yang paling umum digunakan dengan mengkombinasikan 3 elemen utama, yaitu proporsional, integral, dan diferensial untuk menghasilkan tindakan kontrol. Yang kemudian ada fuzzy, menghasilkan tindakan kontrol berdasarkan tingkat keanggotaan pada himpunan-himpunan fuzzy. Yang selanjutnya adalah kendali adaptif. Adalah jenis kontrol yang dapat mengubah parameter atau struktur kontrolnya sesuai dengan perubahan dalam sistem yang dikendalikan. Dan yang ketiga adalah tuning parameter kendali. Tuning parameter kendali ini diperlukan untuk memastikan performa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, selanjutnya di sini ada open loop and closed loop control system. Nah, di sini yang pertama open loop system. Open loop system itu adalah sistem kendali yang mengirim sinyal tanpa memerlukan umpan balik dari sistem yang dikendalikan. Sistem ini disebut juga dengan non-servo. Sinyal pertama kali dikirimkan dari komputer, selanjutnya oleh komputer, kontrol dikirim ke sistem driver. Nah, kemudian dari sistem driver, sinyal diubah menjadi operasi untuk proses atau robot untuk menjalankan drive system. Dapat berupa apa saja, aktuator, pneumatik, katup aliran hidrolik, atau pengontrol listrik. Nah, selanjutnya di sini ada closed loop system. Nah, closed loop system sendiri adalah sistem kendali yang disebut dengan servo. Servo control. Servo sendiri adalah perangkat yang menggunakan umpak balik penginderaan kesalahan untuk mengontrol gerakan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya sistem kontrol terbuka dengan sistem kontrol tertutup. Nah, untuk sistem sendiri adalah komponen-komponen yang terdiri dari proses, input, dan juga output. Sedangkan sistem kontrol itu sistem yang dikonfigurasikan jadi sistem baru dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Sistem kontrol terbuka adalah sistem yang menggunakan peralatan bergerak yang tidak memerlukan umpan balik. Nah, di sini adalah masukan, kemudian prosesnya, dan juga keluaran yang diinginkan. Selanjutnya adalah sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol tertutup sendiri mengumpanbalikkan sinyal controller untuk dibandingkan dengan tujuan yang diinginkan. Nah, set point di sini adalah tujuan yang diinginkan. Begitu. Selanjutnya, what is PID controller? PID controller adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Contoh kontrol PID yang dapat kita temukan di lingkungan kita sehari-hari adalah kontrol kecepatan pada mobil. PID controller adalah pengontrol turunan proporsional integral yang dapat secara otomatis menjaga proses otomasi seperti tekanan, suhu, atau aliran agar tetap konstan. PID menggunakan umpan balik loop tertutup untuk mengontrol di mana output seharusnya berada. Hal ini biasanya berupa sensor atau meter PID dalam berbagai bentuk.
Kemudian PID Controller Explain. PID adalah singkatan dari proporsional P, integral I, dan differential D. Karena setiap proses memiliki respon yang berbeda, pengendali PID memutuskan seberapa besar dan seberapa cepat koreksi diperlukan dengan menggunakan campuran yang bervariasi dari tindakan P, I, dan D. PID menggunakan sejumlah tindakan yang berbeda untuk menentukan seberapa kuat dan seberapa cepat koreksi diterapkan. Setiap blok memberi sinyal unik yang ditambahkan bersama untuk menghasilkan sinyal keluaran pengontrol. Nah, kemudian pengontrol bertanggung jawab untuk menjaga proses sedekat mungkin dengan nilai yang diinginkan meskipun terdapat berbagai gangguan ataupun error. Selanjutnya, Water PID Tuning Parameter. Pengontrol PID adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol suatu proses. Nah, parameter ini digunakan secara individu maupun kolektif. PID atau Proportional Integral Derivative Controller merujuk pada proses mengoptimalkan nilai-nilai parameter KP, KI, dan KD untuk memastikan bahwa kontrol berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dalam mengendalikan sistem. Contoh sederhana dari PID adalah pengaturan sistem pemanas ataupun pendingin dalam rumah. Contohnya, rumah kita terlalu dingin dan pengontrol menyuruh untuk menyalakan pemanas. Dan ketika dicoba di 70 derajat, perangkat tetap menyala namun terjadi gangguan. Ada banyak faktor yang dapat menghambat prosesnya, dan kemudian diatasi dengan menyesuaikan dengan parameter kontrol terhadap faktor lingkungan. Selanjutnya, how to tune PID controller. Yang proportional gain. Proportional gain atau KP adalah salah satu parameter dalam PID controller yang menentukan seberapa besar output controller responsif terhadap kesalahan saat ini. Atau selisih antara nilai set point dan nilai aktual sistem. Proportional gain adalah salah satu elemen utama dalam kontrol PID, dan penyesuaian yang tepat dari nilai KP adalah kunci untuk mencapai kontrol yang stabil, responsif, dan akurat dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya ada integral gain atau KI, adalah salah satu parameter dalam PID controller yang mempengaruhi respon kontrol terhadap kesalahan sistem sepanjang waktu. Integral gain yang digunakan untuk mengatasi kesalahan statis, yaitu kesalahan yang terus dilakukan secara terus-menerus antara nilai set point dan nilai aktual dari sistem, meskipun kontrol proporsionalnya sudah bekerja. Nah, dalam sistem ini, sensor mendeteksi output sistem, dan informasi ini dikirim kembali ke pengontrol untuk membandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point. Nah, pengontrol kemudian menyesuaikan tindakan kontrol untuk meminimalkan selisih antara output aktual dan set point. Yang selanjutnya, derivative gain. Derivative gain adalah salah satu parameter dalam PID yang controller yang mengendalikan seberapa cepat output kontrol berubah berdasarkan laju perubahan kesalahan atau error. Nah, dalam istilah sederhana, derivative gain membantu sistem dalam merespon terhadap laju perubahan kesalahan ataupun gangguan. Nah, derivative gain membantu memastikan respons sistem yang cepat dan stabil terhadap perubahan cepat dalam kesalahan, sehingga memainkan peran penting dalam mencapai kontrol yang tepat dan akurat dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, how to program a basic loop. Bagaimana program dari basic tertutup itu? Nah, loop control PID dirancang untuk menghasilkan keluaran yang mengoreksi proses sehingga variabel yang diukur mendekati nilai set point yang diinginkan. Instruksi PID merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative and Change yang digunakan untuk mengontrol proses otomatis seperti suhu, laju aliran, tekanan, dan kecepatan. Nah, sebagai contoh kontrol kecepatan cruise control pada mobil, semakin jauh kecepatan aktual dari kecepatan yang diinginkan, semakin besar usaha korektif yang diterapkan, misalnya tekanan pada pedal gas dan sebaliknya. Proses pemrograman dimulai dengan membuat proyek baru di Studio Maribu, memiliki tipe controller yang sesuai, membuat rutin dan tugas baru, menyesuaikan pengaturan yang dibutuhkan. Penyetelan parameter PID seperti P-gain, E-gain, dan D-gain disarankan sebagai titik awal untuk penyetelan PID. PID setting or proportional only control.
Kontrol proporsional adalah tindakan pengontrol PID yang paling sederhana, tetapi jarang digunakan dalam proses industri. Masalah dengan kontrol P-only disebut offset. Tugas pengontrol adalah memastikan bahwa variabel proses sama dengan set point. Nah, pengontrol selalu melihat perbedaan antara set point dengan variabel proses. Perbedaan ini sering disebut dengan error. Amplifikasi profesional ini tidak memiliki satuan dan sering disebut dengan gain. Adapun tugas controller adalah memastikan bahwa variabel proses sama dengan set point dan tindakan proporsional adalah penguatan kesalahan atau gangguan. Nah, rumus matematika yang dapat diambil dari sini adalah keluaran pengontrol setelah tindakan proporsional. Apakah keluaran pengontrol sama dengan CO ditambah penguatan dikalikan dengan kesalahan. Nah, pengontrol proporsional saja akan menghasilkan kondisi offset setelah terjadi gangguan atau perubahan set point. Nah, baiklah, demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih, namun apabila kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.